Halo semua, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Pada kesempatan kali ini, Bang Pengangguran akan membahas sebuah film yang sangat seru. Film ini berjudul Tron Legacy. Buat kalian yang belum menonton full movie-nya, alangkah baik nonton terlebih dahulu, karena di channel Bang Pengangguran hanya spoiler saja. Oke lah, tanpa banyak bisi basa, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang berhasil masuk ke dalam sebuah game ciptaannya sendiri. Di sana ia mampu membangun The Grid dan juga prajurit. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Langsung saja kita bahas sekarang. Pada tahun 1989, malam itu seorang ayah yang bernama Kevin sedang asik ngobrol dengan anak tercintanya, yaitu Sam. Kevin sendiri adalah anak programmer dan mampu menciptakan software. Game yang diceritakan oleh Kevin adalah sebuah game motoran yang dimana bisa mengeluarkan cahaya. Cahaya tersebut bisa membuat musuh mati jika terkena, maka dalam game tersebut pemain harus bisa menghindari cahaya itu. Setelah itu scene berpindah pada berita hilangnya Kevin. Karena tidak terima, Sam memutuskan mencari ayahnya sampai ketemu. Tidak terasa 20 tahun kemudian, Sam yang sudah dewasa ngebut dengan kecepatan tinggi menuju ke sebuah Encom. Gedung Encom tersebut adalah sebuah gedung perusahaan ayahnya dulu. Sesampainya di sana, Sam dengan berhati-hati masuk ke dalam. Tanpa Sam sadari, salah satu satpam di sana mengetahui kelakuan Sam. Sam berencana untuk menggagalkan rapat mereka. Lalu Sam pun berhasil melakukan tugasnya dan langsung bergegas kabur ke atas. Di saat itu pula, seorang bapak bernama Alan tidak setuju dengan rencana pemimpin. Oh, ternyata pemimpin tersebut ingin menjual Encom. Sam yang sudah berhasil melakukan misinya, ia pun terpojok di atas kota. Ia pun melompat ke bawah untuk menghindari satpam. Ia pun menggunakan parasut dan bergegas lari. Sial sekali, pelarian Sam tidak berhasil. Ia pun ditangkap oleh polisi. Beberapa saat kemudian, Sam pun sudah bebas. Ia pun langsung bergegas menuju ke tempat pendiamannya. Sam pun kehausan dengan interogasi bapak polisi. Ia pun mencari minuman di kulkas. Lalu tanpa diduga Alan sudah berada di sana. Alan sendiri adalah sahabat baik ayah Sam. Alan pun mengatakan bahwa ia mengetahui perbuatan Sam yang menggagalkan misi rapat tadi, karena hanya Sam yang pintar seperti ayahnya. Lalu Alan memberitahu Sam bahwa ada sebuah pesan dari ayahnya. Alan pun menceritakan sebelum hilangnya Kevin. Kevin dulu berbicara bahwa ia sudah memecahkan genetik teleportasi kuantum. Dia bisa merubah pemahaman manusia akan sains atau kedokteran. Alan pun meyakinkan Sam bahwa Kevin masih hidup di luar sana. Namun Sam tidak begitu percaya. Alan pun memberi kunci kantor lama Kevin kepada Sam. Alan pun langsung pergi untuk sarapan. Ya, siapa tahu dia lapar kan? Tanpa pikir gimana caranya biar gak jomblo, Sam pun langsung bergegas untuk menuju ke lokasi kantor lama ayahnya. Sesampainya di sana, Sam pun menyalakan semua lampu kantor. Sam pun sedikit gembira karena mengetahui banyak sekali tempat bermain game dingdong. Kesana kesini bolak-balik, Sam tidak menemukan apa-apa. Lalu ia pun menemukan sebuah tulisan bertulis Tron. Ia pun mencoba memainkannya. Saat Sam memasukkan koin, aneh sekali, koinnya malah keluar lagi. Sam pun mencobanya lagi dengan mengambil koin. Sam pun penasaran dengan bekas seperti goresan di lantai. Ia pun mencoba menggeserkan game dingdong. Rupanya ada sebuah pintu rahasia di belakang game dingdong. Sam pun bergegas masuk ke dalam. Berjarak 1 km, Sam pun menuju ke ruang kerja ayahnya. Ia pun menemukan sebuah tulisan The Grid. Di bawahnya ternyata ada sebuah alat semacam komputer. Sam pun mengotak-atik komputer tersebut, lalu melihat histori kerja ayahnya. Tanpa Sam sadari, laser yang di belakang telah diaktifkan. Lalu itu pun membawa Sam ke sebuah tempat yang sangat berbeda. Betapa kagetnya Sam saat melihat semua sudah berubah. Lalu datang sebuah pesawat. Sam pun mencoba untuk lari, namun sial sekali, Sam malah tertangkap. Sam pun dianggap sebagai player tersesat. Sam pun sekarang percaya terhadap perkataan ayahnya. Rupanya yang diceritakan oleh ayahnya benar, dan ia sekarang sudah berada di The Grid. Sesampainya di tempat tujuan, pesawat aneh itu pun mendarat. Para pasukan pun memilih player untuk bertarung. Tanpa diduga, Sam pun terpilih untuk bertarung. Sam pun ditempatkan di sebuah tempat banyaknya wanita. Wanita tersebut adalah sebuah petugas memperbaiki dan memasang cakra. Cakra tersebut berbentuk bulat bercahaya yang berfungsi merekam semua yang dilakukan oleh Sam. Bisa dikatakan cakra tersebut adalah memory Sam. Saat semua sudah diubah, Sam pun bertanya sama seorang wanita di sana. Ia bertanya apa yang harus aku lakukan. Wanita tembok putih pun menjawab, bertahanlah untuk hidup.
Sam pun memasuki arena pertandingan dan melihat banyak sekali player lainnya yang sedang bersiap-siap. Lalu Sam pun bertemu dengan lawannya. Ternyata cakra yang dimaksud tadi bisa digunakan juga sebagai senjata. Sam pun melihat beberapa lemparan yang dilakukan oleh lawan, namun ia pun mempunyai ide untuk memecahkan lantai. Sampai Sam pun berhasil menjatuhkan satu lawan sampai hancur. Sam pun terlihat senang karena mengira sudah bebas. Namun tanpa ia sadari, masih banyak tantangan yang harus Sam lewati. Karena kesal, Sam pun memutuskan untuk kabur. Namun sial sekali, Sam malah muter-muter di arena dan bertemu dengan lawan yang bernama Rinzler. Rinzler ini adalah player yang sangat kuat. Ia pun menggunakan dua cakra sekaligus. Tanpa disadari, arena pertandingan mempunyai gravitasi yang berubah-ubah. Rinzler pun langsung menyerang Sam. Sam sangat kewalahan menghadapi Rinzler yang sangat kuat. Sam pun terluka sampai meneteskan darah. Rinzler pun sadar bahwa Sam bukanlah sebuah program. Rinzler pun tidak langsung membunuhnya dan membawa Sam berhadapan dengan pimpinan The Great. Betapa kagetnya Sam saat melihat pimpinan tersebut adalah sang ayah. Lalu sang ayah bertanya, "Kamu datang dengan siapa?" Sam pun menjawab sendiri. Lalu sang ayah terlihat kecewa saat mengecek memori Sam karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Sam pun terlihat tidak yakin bahwa yang di depannya adalah sosok sang ayah karena tingkah dan caranya sangatlah berbeda. Oh, ternyata dugaan Sam benar bahwa ia bukanlah ayahnya Sam, melainkan dia adalah Clue, sebuah program ciptaan ayahnya yang merupai. Setelah itu Sam pun dibawa ke lapangan untuk pertandingan berikutnya. Sam pun kebingungan dengan stick yang diberikan oleh petugas dan Sam pun mempunyai rekan tim untuk bisa memenangkan pertandingan. Namun Sam pun melihat cara mereka menggunakan stick tersebut. Dengan penuh semangat, Sam pun sangat meyakinkan bahwa ia akan berhasil memenangkan pertandingan kali ini karena Sam adalah pembalap handal di dunia nyata. Betapa kagetnya Sam saat melihat cahaya belakang dari sebuah motor bisa menghancurkan player. Lomba tersebut dinamai Light Cycle. Karena pola pikir Sam sangatlah baik, ia mengajak rekannya untuk bekerja sama mengalahkan lawan. Sam pun berhasil membunuh lawan dengan cara bekerja sama. Namun karena Clue adalah sosok lawan yang sangat luar biasa, ia pun berhasil menjatuhkan Sam. Lalu Sam dengan cakra memorinya bersiap-siap untuk membunuh Clue. Tiba-tiba datang sebuah mobil cahaya yang dikendarai oleh manusia amatir. Clue pun terjatuh sampai hampir ganti alam. Lalu manusia amatir pun membawa Sam kabur dari arena pertandingan. Mereka melewati jalan gelap untuk menuju sebuah tempat. Oh, ternyata manusia amatir tersebut adalah sosok cewek cantik bernama Cora. Ternyata Cora sudah mengenal Sam. Hal itu pun membuat Sam semakin bingung. Namun Cora mengatakan semua kebingungan Sam akan terjawab nanti. Mereka berdua pun tiba di sebuah bangunan. Sesampainya di dalam, Sam pun melihat ada seorang bapak-bapak di sana. Oh, ternyata ini adalah Kevin, ayahnya Sam yang sudah tua. Betapa senangnya Kevin saat melihat anaknya sudah tumbuh dewasa. Kevin pun bertanya kepada Sam, "Bagaimana kamu bisa sampai ke sini?" Sam pun menjawab, Alan yang menyuruhnya untuk datang ke kantor lama ayah. Lalu di sanalah terjadi sesuatu sampai dia berada di sini. Kevin pun tidak menjawab kata lain selain bersiap-siap untuk makan malam. Lalu Cora memperlihatkan Light Cycle dan buku-buku milik Kevin. Cora mengatakan bahwa Kevin sangatlah suka membaca buku. Saat makan malam tiba, banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada ayahnya oleh Sam. Namun pertanyaan yang paling penting, Sam bertanya, kenapa ayahnya tidak pernah pulang dan menghilang tanpa jejak. Kevin pun menjawab bahwa di dunia nyata Kevin tidak bisa mewujudkan apa yang ia mau. Lalu Kevin membawa Tron ke alam baru yaitu The Grid untuk membantunya. Sedangkan Clue yang diciptakan oleh Kevin untuk membangun The Grid dengan sempurna. Lalu mereka bekerja keras untuk membangun Utopia di dalam alam digital. Mereka pun menemukan sebuah hal yang sangat luar biasa. Mereka menemukan kehidupan baru di sana yang disebut sebuah program isomorphic. Mereka bukanlah ciptaan Kevin. Mereka hadir tanpa disangka. Para ISO pun merupakan program yang unik. DNA yang ada di mereka bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata. Masalah kesehatan, sains, filsafat akan digaji ulang dengan adanya penemuan ini. Dan Kevin akan membuktikan untuk dunia. Namun suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, di mana Clue menjadi jahat dan menyerang Kevin.
Tron pun berusaha untuk menahan Clue dan juga menyerang pasukan Clue. Kevin sendiri tidak bisa mengalahkan Clue dan memilih untuk kabur. Jika Kevin menyerang Clue, maka Clue akan semakin kuat karena Clue tergantung resistensi Kevin. Clue sendiri menganggap ISO ketidakkesempurnaan. Clue tidak setuju dengan pendapat Kevin. Clue membantai semua ISO yang ada di dalam The Grid. Kevin yang mencoba kembali ke dunia nyata namun gagal karena ia tidak berhasil mencapai portal. Portal tidak bisa terbuka selamanya. Portal tersebut cuma bisa dibuka dari luar. Karena itulah Kevin tidak pernah pulang karena ia telah terjebak di dalam dunianya sendiri. Lalu Sam melihat portalnya masih terbuka karena ia yang membukanya tadi. Selagi masih ada waktu, Sam pun mengajak ayahnya untuk pulang. Lalu Kevin menjelaskan portal hanya terbuka 8 jam saja. Jika Kevin kembali ke The Grid, maka Clue akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cakra memori Kevin. Cakra itu adalah sebuah cara satu-satunya supaya bisa keluar dari The Grid. Clue berniat ingin menguasai dunia nyata saat ia keluar. Itulah alasan Kevin kenapa ia bersembunyi selama 20 tahun. Ia pun berfirasat kalau Clue akan merencanakan suatu hal yang jahat. Dan Kevin menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengirim pesan kepada siapapun. Mungkin saja itu sebuah pesan yang dikirim oleh Clue kepada Alan. Lalu Sam bertanya kepada Cora, kenapa ayahnya tidak membunuh Clue? Bukankah Clue sebuah ciptaannya? Cora menjawab, jika Kevin memusnahkan Clue, maka dirinya pun akan ikut lenyap karena mereka berdua terintegrasi. Beberapa jam kemudian, Sam terduduk bengong di dalam kamar. Cora pun menghampiri Sam. Cora pun teringat dengan program Zuze, di mana dulu Zuze bersama ISO berjuang melawan Clue dan juga pasukannya. Zuze pun bisa mengantarkan siapa saja dan kemanapun. Cora pun memberikan sebuah petunjuk supaya bisa bertemu dengan Zuze. Lalu, kepergian Sam diketahui oleh sang ayah. Sam pun menggunakan light cycle milik ayahnya. Sam pun dengan kecepatan 10 km per jam menuju ke The Grid. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan cewek cantik bernama Game. Game ini adalah wanita di scene awal tadi yang merubah Sam menjadi player. Lalu Game mengetahui tujuan Sam yang sedang mencari Zuze. Di sisi lain, anak buah Clue menemukan light cycle milik Kevin. Mereka pun melacaknya dari mana asal light cycle. Lalu ayahnya Sam menyuruh Cora untuk bersiap-siap karena mereka akan memasuki kota The Grid. Karena Kevin tidak ingin kehilangan anaknya yang kedua kalinya. Sam pun sangat bingung dengan semua yang ada di sana. Lalu Game menyuruh Sam untuk berbicara dengan Castor karena Castor mengetahui keberadaan Zuze. Setelah berjumpa, Castor ternyata mengetahui jika Sam adalah anaknya Kevin. Di tempat lain, Clue sudah berhasil melacak kediaman Kevin. Lalu Clue dan rekannya melihat barang-barang yang ada di sana. Betapa kesalnya Clue karena Kevin sudah berhasil kabur sebelum ia sampai ke sana. Di ruang Castor, Castor mengatakan bahwa ia sendiri adalah Zuze. Ia sengaja memalsukan namanya menjadi Castor. Lalu Sam pun meminta bantuan Zuze untuk bisa menuju ke portal. Zuze menjelaskan kalau portal itu berada di luar wilayah The Grid. Tanpa diduga, anak buah Clue tiba di lokasi Sam. Sam pun sadar bahwa semua yang dilakukan Castor adalah sebuah jebakan. Lalu Sam pun turun ke bawah untuk melawan anak buah Clue. Lalu Cora pun datang untuk membantu Sam. Cora pun tidak menyangka bahwa Zuze sekarang bekerja sama untuk Clue. Oh my god, Cora pun harus kehilangan tangan kirinya demi menyelamatkan Sam. Saat keadaan semakin memburuk, Kevin pun tiba tepat waktu. Kevin membawa beberapa pasukan untuk melawan anak buah Clue. Mereka pun berusaha kabur dari tempat sana. Seorang anak buah Clue pun berhasil mengambil cakra milik Kevin. Zuze pun dari belakang membunuh anak buah Clue dan mengambil cakra tersebut. Lalu mereka pun menaiki sebuah kapal yang menuju ke portal. Di sana Kevin mencoba memperbaiki Cora. Kevin pun menjelaskan kalau Cora memiliki DNA yang unik. Sam pun sadar bahwa Cora adalah sebuah ISO karena menurutnya Cora adalah sebuah mukjizat. Cora adalah suatu jembatan untuk membentuk ulang sejarah umat manusia. Di dunia nyata, Cora bisa mengubah segalanya. Kevin pun sudah berhasil memperbaiki kode Cora dan memasang kembali cakra Cora. Aneh sekali, lengan Cora kembali utuh seperti keajaiban. Lalu Sam pun ngobrol sama ayahnya, di mana Sam mengatakan bahwa The Grid sangatlah indah, namun gara-gara Clue, semua menjadi kacau. Kevin menjelaskan bukan Clue yang merusaknya, melainkan dirinya sendiri, karena ia terlalu berambisi mengejar kesempurnaan, sampai ia lupa sama putranya sendiri. Kevin sangat menyesal karena telah meninggalkan Sam demi mengejar ambisinya. Pada saat ini, Kevin rela kehilangan segalanya untuk satu hari sama putranya. Rinsler ternyata sudah berhasil melacak Kevin yang kabur menggunakan kapal. Di sisi lain,
Zeus memberikan sebuah cakra Kevin kepada Clue dengan niat ia akan mendapatkan imbalan dari Clue. Namun sebaliknya, Clue malah menghancurkan tempat itu. Korra pun sudah terbangun dan meminta maaf kepada Sam karena ia tidak tahu Zeus sudah bergabung dengan Clue. Lalu Sam pun mengajak Korra untuk ngobrol dengan rencana Korra akan sedikit tenang. Lalu Kevin menyuruh mereka berdua berjaga-jaga karena mereka mau masuki sebuah arena tempat yang aneh. Oh, ternyata kapal yang mereka naiki membawa banyak sekali program player. Kevin pun menjelaskan bahwa Clue tidak bisa menciptakan program. Clue cuma bisa memanfaatkan atau menghancurkannya. Lalu mereka melihat banyak sekali program yang ditangkap oleh Clue berjalan menuju ke suatu tempat. Tanpa mereka sadari, Rinzler mengincar mereka. Lalu Korra pun menitipkan cakranya kepada Kevin karena ia akan menghadang Rinzler. Mereka pun saling adu mekanik di sana. Namun bisa kita lihat Korra kewalahan menghadapi Rinzler. Ia pun harus tertangkap. Betapa kagetnya Kevin saat mengetahui kalau Rinzler adalah Tron yang diprogram ulang oleh Clue. Rinzler pun membawa Korra entah kemana. Di waktu bersamaan, Clue sudah tiba di tempat itu. Kemudian diperlihatkan Clue meletakkan cakra Kevin di suatu tempat khusus. Di luar, Sam dan ayahnya melihat banyak sekali pasukan yang ditangkap tadi diubah oleh Clue menjadi pasukannya. Korra pun ternyata dibawa ke hadapan Clue. Clue menyadari bahwa Korra adalah Aizo. Karena kasihan, Clue tidak langsung memfataliti Korra. Lalu ia naik ke atas untuk membawa sebuah pidato kepada semua program yang diubah menjadi pasukannya. Betapa sombongnya Kevin. Ia mengatakan bahwa ia tidak terkalahkan dan akan menjadi raja di dunia. Dan ia mengajak semua pasukan untuk masuk ke dunia nyata karena mereka sudah mendapatkan cakra Kevin. Tiba-tiba, pesawat yang mereka naiki mulai bergerak. Ternyata pesawat yang mereka naiki adalah pesawat tempur raksasa. Pesawat tersebut terbang mendekati portal. Kevin pun menyuruh Sam untuk terlebih dahulu memasuki portal karena ia akan mematikan Clue dari luar. Karena Sam tidak ingin kehilangan ayahnya, ia pun menolak dan bersikeras untuk membantu ayahnya. Karena Sam anak yang cerdas, ia pun mempunyai sebuah ide untuk menyuruh ayahnya menghack sebuah kapal milik Clue. Lalu Sam pun bergegas membantai anak buah Clue. Kevin yang di bawah sudah berhasil menghack sebuah kapal milik Clue. Setelah Sam berhasil mengambil cakra milik ayahnya, lalu ia bergegas menyelamatkan Korra. Ia pun melawan Rinzler, dibantu oleh Korra sampai Rinzler terjatuh ke bawah. Lalu mereka pun mengambil jaket sayap dan turun ke bawah menuju ke kapal. Oh, ternyata Rinzler belum dikalahkan. Ia masih hidup dan akan kembali mengejar mereka. Mereka pun yang sudah berhasil memasuki pesawat sekarang berusaha kabur untuk menuju ke portal. Betapa marahnya Clue saat melihat kejadian ini. Dia pun dengan pasukannya mengejar Kevin dengan jet tempur. Kevin sadar bahwa mereka sedang dikejar. Lalu Kevin memerintahkan Sam untuk menembak mereka. Lalu Sam pun berusaha untuk menembak pesawat Clue dan pasukannya. Cahaya yang dikeluarkan kapal mereka berhasil membantai beberapa pasukan Clue. Korra pun naik ke atas untuk trik supaya gantian kejar-kejaran. Dan sekarang Korra berada di belakang. Ia pun berhasil membunuh pasukan Clue. Sementara Sam yang di belakang sekarang sangatlah kewalahan menembaki Clue. Clue sendiri berhasil mematikan senjata Sam. Lalu Clue menyuruh Rinzler untuk menembaki pesawat Kevin. Karena Rinzler adalah Tron, ia cuma diam saja dan naik ke atas. Oh, ternyata Rinzler sudah menjadi baik dan membantu Kevin untuk memperlambat kejaran Clue. Setelah kapal mereka hancur, Clue berusaha mengambil kapal milik Rinzler. Namun ia berhasil mengambilnya dan Rinzler terjatuh ke dalam laut. Kevin pun sekarang sudah sampai di sebuah portal. Mereka pun turun ke bawah menuju ke sebuah portal. Tanpa mereka sadari, Clue sudah berada di depan mereka. Kevin pun bicara baik-baik kepada Clue. Namun Clue yang sudah menjadi preman malah menyerang Kevin. Karena itu, Korra dan Sam disuruh Kevin untuk langsung kabur. Karena Clue hanya butuh cakra pada dirinya saja. Saat Clue akan mengambil cakra pada Kevin, tanpa Clue sadari, cakra yang diambil adalah milik Korra. Ternyata mereka sudah menukarnya. Lalu Kevin pun berhasil keluar ke dunia nyata bersama Korra. Sementara Kevin, ia harus mengorbankan dirinya untuk bisa menghancurkan Clue. Di akhir film, Sam memindahkan data komputer ke dalam ipongnya. Sam pun menjelaskan kepada alam bahwa ia akan mengambil kembali Encom dan ia akan menjalankannya dengan baik. Lalu Sam sudah tidak jomblo lagi dan memperlihatkan matahari terbenam kepada Korra. Karena di dalam The Grid, Korra tidak pernah melihat matahari. Oke, baiklah. Dan itu tadi alur cerita film Tron Legacy. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.